Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Al-Manal Tour and Travel dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini kita masih bisa merasakan nikmat dan rizki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita pada malam hari ini bisa bermajalis lagi secara virtual untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan fikih muamalah atau permasalahan jual beli. Terakhir kita berbicara tentang syarat dan rukun dari jual beli, dan kita sudah berbicara syarat dan rukun yang berkaitan dengan subjek atau pelaku transaksi. Adapun di malam hari ini ya, kita meneruskan permasalahan yang berkaitan tentang syarat dan rukun jual beli, tapi kali ini berkaitan dengan objek transaksi itu sendiri ya. Karena kan kemarin syarat dan rukun itu kan ada syarat untuk subjek, ada untuk objeknya, ada untuk sigotnya, ya kan? Baik. Berbicara tentang objek ya, objek transaksi dalam jual beli, maka yang harus kita pahami yang pertama, objek yang ditransaksikan itu harus halal manfaat. Harus halal manfaat. Karena objek transaksi itu ada 3 kemungkinan ya. Ada 3 kemungkinan untuk objek transaksi. Ada objek yang hanya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang haram, sehingga nggak ada manfaat mubahnya sama sekali, seperti khamar ya. Kemudian daging babi, rokok, dan seterusnya, yang sama sekali ini tidak ada manfaatnya, bahkan haram kebanyakannya. Maka yang seperti ini tidak boleh kita transaksikan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, Nabi SAW bersabda, wa inna allaha idha harrama ala qawmin akla syai'in harrama alaihim thamanah. Allah apabila mengharamkan sekelompok kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah haramkan juga hasil jual belinya. Dan Nabi SAW juga bersabda, samanul kalbi khabithun. Hasil penjualan anjing itu haram ya. Hasil penjualan hewan anjing itu haram. Ini kalau yang objeknya memang haram. Kalau objeknya yang kedua, objeknya yang bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang mubah, seperti makanan halal, air minum, dan yang semisalnya yang halal ya, maka ini boleh dijual kepada siapapun, ditransaksikan kepada siapapun, termasuk kepada non-muslim sekalipun ya. Tapi dengan catatan, dengan syarat ya, pada satu keadaan dia tidak dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan maksiat. Perkara yang halal tapi dimanfaatkan untuk mendukung hal-hal yang berupa kemaksiatan, maka ini dilarang. Bukan karena objeknya haram, bukan. Objeknya tetap halal, tapi karena sebab itu terjadi kemaksiatan. Contohnya menjual makanan halal tapi digunakan untuk kegiatan perayaan kesyirikan ya, atau perayaan menyembah berhala, atau mungkin perayaan-perayaan yang dia menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi yang jadi kerucut pembahasannya adalah menjual makanan halal ya, untuk perayaan-perayaan yang diharamkan di dalam agama kita. Maka sekalipun makanannya halal ya, tapi transaksinya tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Karena digunakan untuk kegiatan maksiat, tidak boleh dilayani, agar kita tidak termasuk tolong-menolong dalam kegiatan maksiat.
Al-Maidah ayat 2, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam perkara tindakan dosa dan tindakan yang udwan, kezaliman, melampaui batas. Kemudian objek transaksi yang dia punya dua sisi, dua potensi. Bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, bisa juga dimanfaatkan untuk keburukan. Contoh senjata, ya. Bisa digunakan untuk hal yang mubah, bisa juga untuk hal yang terlarang. Barang semacam ini boleh dijual, ya, dengan memastikan penggunaannya pada pembeli. Jika potensi besar digunakan untuk bermaksiat, maka jangan kita perjualbelikan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, kariha Imran bin Husain bai as-silah fil fitnah. Sahabat Imran bin Husain, ya, beliau membenci, bahkan mengharamkan jual beli senjata ketika suasana terjadi sedang konflik. Nah, tapi selain masa konflik, ya, jual beli senjata itu diperbolehkan. Tapi ketika masa konflik, potensi besar digunakan untuk menumpahkan darah kaum muslimin, maka dilarang melakukan jual beli transaksi senjata pada waktu itu. Nah, ini yang pertama, ya, objeknya harus halal manfaat. Kemudian yang kedua, ya, objeknya memungkinkan untuk diserah terimakan. Maka barang yang tidak mungkin diserah terimakan itu tidak sah transaksinya karena status objeknya gharar. Nah, maksudnya apa? Tidak mungkin diserah terimakan barang yang dia antara ada atau tidak, ya. Ini yang dikatakan dengan gharar, enggak jelas keberadaannya. Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW bersabda, ya, kata Abu Hurairah, naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. Contoh jual beli gharar itu jual beli ijon. Apa jual beli ijon? Jual beli buah yang masih mentah yang berada di pohon dibeli borongan. Ya. Ini buah rambutan ini masih mentah, aku beli borongan lah. Sepohon ini misalkan 200.000. Ya kan? Enggak boleh. Seperti itu. Kapan dia boleh diperjualbelikan secara borongan seperti itu? Dalam hadis Anas bin Malik, Nabi SAW mengatakan, anna Rasulullah SAW naha an bai'ith thimar hatta tuzhiya. Nabi SAW, ya, melarang menjual buah sampai layak untuk dipanen. Faqila lahu wa ma tuzhi. Wahai Rasulullah, apa tanda kalau dia sudah layak panen? Qala hatta tahmarra, sampai dia berwarna merah, memerah. Ara'aita idza mana Allah samarah bima ya'khudhu ahadukum mala akhi. Bagaimana menurut kalian kalau seandainya takdir buah itu tidak bisa menjadi masak, ya. Buahnya tidak bisa diambil. Dengan alasan apa penjual itu mengambil harta orang lain? Karena gorornya besar, ya. Bisa jadi buahnya nggak jadi masak, bisa jadi terkena hama, bisa jadi faktor-faktor lain yang membuatkan buah tersebut tidak jadi masak sehingga terjadi kerugian, ya, atau goror di situ. Sehingga kalau sudah ada nampak yang masak, baru boleh kita jual beli secara keseluruhan. Satu pohon berapa? Tapi kalau belum ada yang matang, itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian, ya, berkaitan dengan objek transaksi juga yang ketiga, objek transaksi harus jelas. Tidak boleh mengandung jahala, ketidakjelasan. Nah, karena barang yang jahala mengandung ketidakjelasan itu memicu terjadinya persengketaan. Karena itu, ya, kriteria barangnya harus dengan jelas. Nabi SAW mengatakan, ya, Ibnu Umar mengatakan Rasulullah SAW melarang an bai'il habalil habalah, jual beli janin yang masih ada di dalam kandungan, ya. Rasulullah melarang jual beli janin yang masih ada di dalam kandungan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi ada gharar, ada jahalah. Gharar ini enggak jelas, objeknya belum tentu ada, ya. Bahkan, ya, kadang
bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Nah, kalau jahalah ini objeknya ada, cuman nggak jelas kriterianya apa. Dalam bahasa kita sering dikenal dengan beli kucing dalam karung. Ya, kucingnya ada dalam karung, cuman nggak tahu jenis kucing ini kucing apa. Kriterianya tidak jelas. Ya. Ini jual beli jahalah namanya. Taib, ini dilarang. Kemudian ya, bagaimana cara kita mengetahui kriteria barang? Ada dua cara. Bisa dengan melihat langsung, ini jual beli langsung, kita lihat barangnya, oh ini ada, ini kita beli buku, misalnya ini bukunya ada. Atau dengan deskripsi, spesifikasi, gambar, ya. Seperti para sahabat, ya mereka melakukan transaksi salam untuk bahan makanan seperti kurma atau gandum, ya. Dan mereka serahkan uangnya tunai saat akad. Barangnya itu diserahkan mungkin berbulan depan, ya. Sehingga walaupun pembeli tidak melihat barang tersebut, tapi dia dapat informasi, deskripsi, dan spesifikasi mengenai barang yang akan dijual tersebut. Maka ini diperbolehkan dengan syarat apa? Bayarnya cash, tunai di muka. Ini dinamakan dengan jual beli barang mausufun fi zimmah, ya. Jual beli sifat, kriteria, spesifikasi barang, ya. Duitnya cash dulu, barangnya nanti menyusul. Ini akad salam namanya. Nah, kemudian berkaitan dengan objek transaksi, ya. Yang keempat, ya. Barang yang telah harga barang itu juga jelas. Dalam artian telah ditentukan ketika akad. Baginda Nabi SAW melarang jual beli dua harga. Karena termasuk bentuk gharar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Nabi melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Apa maksudnya, ya? Dua jual beli dalam satu jual beli, kata Imam Tirmizi menafsirkan hadis ini, waqad fasara ba'du ahli ilmi qalu bai'ataini fi bai'ah an yaqula abi'uka hadha thawb bi naqdin bi asyratin wa bi nasihatin bi 20 wala yufariquhu ala ahadin bai'aini fa idza faraqahu ala anhuma fala ba'sa idza kanatil aqda ala wahidin minhuma. Para ulama, ya, menafsirkan sebagiannya, dua transaksi dalam satu akad maksudnya apa? Penjual menawarkan baju ini aku jual cash 10 dirham. Tapi kalau nak kredit 20 dirham, ya. Kemudian pembeli ngambil barang itu, ya, pembeli yang diambil barang itu cuman nggak jelaskan dia mau pilih harga yang mana. Mau cash atau kredit, pokoknya aku bawa dulu lah barangnya, nanti urusannya cash kredit nanti. Nah, ini yang tidak diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis larangan jual beli, ya. Dua jual beli dalam satu jual beli, ya, dua harga dalam satu transaksi. Kalau dia sepakat, oke, aku ambil cash, ini duitnya 10 dirham, bawa balik, nggak masalah. Atau oke, aku kredit, ya, 20 dirham dengan tempo 1 tahun, bawanya aku bawa balik, nggak apa-apa, ya. Taib. Nah, inilah alasannya jual beli dua harga yang dilarang tersebut. Jadi harus tentukan dulu penawarannya gimana, mau cash atau mau kredit. Jangan bawa dulu barangnya sebelum jelas bagaimana mau membayar harga barang tersebut, secara cash kah atau secara kredit. Nah, dari sini, ya, hukum jual beli kredit dengan harga lebih mahal, apa hukumnya? Hukumnya diperbolehkan. Ini pendapat Imam Taus, Al-Hakam, dan beberapa ulama tabi'in lainnya. Nah, kenapa, ya? Karena hakikatnya jual beli cash sekian, kredit sekian, ini kan hakikatnya adalah penawaran dalam akad, bukan akad. Ya. Kan pembeli diberikan penawaran. Engkau kalau mau cash ini 10 juta. Tapi kalau mau kredit tempo 2 tahun, ya totalnya kreditnya 20 juta. Selama 2 tahun diangsur, dibayar misalkan. Boleh seperti itu, ya, karena itu baru penawaran, dengan syarat nanti pembelinya ketika mau ngambil itu barang, dia sudah menentukan mau bayar secara cash atau bayar secara kredit. Taib, ya, sama dengan kita jual HP misalkan, ya. Ini, ya,
harga 2 juta misalkan, kemudian ditawar 1 juta, akhirnya terjadi deal-dealan 1,5 juta. Jadi ada 3 harga di situ, tawar-menawar terjadi 3 harga, 2 juta, 1 juta, dan dealnya adalah 1,5 juta. Ya, ini diperbolehkan dalam tawar-menawar. Nah, asalkan jelas dari awal, pilih cash atau pilih kredit, pilih 2 juta atau 1,5 juta, ya seperti itu. Kemudian ya, yang dilarang jual beli 2 harga dalam satu transaksi adalah ketidakjelasan pembeli ketika dia mengambil barang tersebut, mau cash atau mau kredit. Inilah yang dilarang, yang dimaksud dalam hadis tersebut. Nah, kemudian ya, termasuk juga larangan 2 transaksi dalam satu transaksi, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i, ya dinukilkan oleh Imam Tirmizi. Qala Syafi'i, wa min ma'na nahyun Nabi SAW an bayatain fi bai'a an yaqula abi'uka dara hadhihi bikadha ala an tabi'ini gulamaka bikadha fa idza wajaba li gulamaka wajaba laka dara. Maksud perkataan Nabi di antara maknanya melarang jual beli dalam satu transaksi adalah seperti contoh, saya jual rumahku ini dengan harga sekian juta. Tapi ada syaratnya, kamu harus jual mobilmu kepadaku. Ya, saya baru mau jual rumah ini kalau kamu jual mobilmu kepadaku dengan harga sekian juta. Nah, kalau saya boleh ngambil mobilmu, maka kamu boleh membeli rumah saya. Nah, ini menurut Imam Asy-Syafi'i ya, di antara makna larangan jual beli 2 transaksi dalam satu transaksi atau satu akad. Taib. Kemudian ya, ada kasus lagi, menjual dengan harga seikhlasnya. Tadi kita katakan kaidah dalam objek transaksi adalah harganya harus jelas. Bagaimana kalau penjual bayar bela seikhlasnya misalnya? Nah, maka ini tidak lepas dari 2 keadaan. Baru sebatas tawaran dari penjual. Misal ini iPhone 14 Pro ya. Terserah kamu mau beli berapa, tapi pantas harganya. Misalkan seperti itu kan. Ya seikhlasnya lah kamu. Ya sudah, aku beli 15 juta, tambah dikit lagi lah. 15.700.000 ya. Ya sudah, silakan bawa. Seperti itu. Ini menunjukkan harga seikhlasnya yang ditawarkan itu memang belum final, tapi masih ya, ingin terjadi tawaran-tawaran lagi. Ya. Bisa jadi dia menawar lebih rendah, ya penjualnya nggak bisa lah kalau segitu. Ya. Maksudnya seikhlasnya itu coba engkau kasih harga yang pantas lah. Kalau ini diperbolehkan. Yang kedua ya, harga seikhlasnya pembeli dan tidak ada pilihan lain. Jadi berapapun pembeli bayar, ya itu dia ambil barang itu, maka ini terkadang bisa jadi harganya terlalu mahal atau mungkin terlalu murah sehingga menimbulkan sengketa di belakangan, dan transaksi seperti ini termasuk transaksi gharar karena harganya tidak jelas. Makanya kalau pengen buka rumah makan gratis ya, nggak usah kasih bayar sama sekali. Justru keliru kalau kita kasih bayar seikhlasnya, ya kan? Nggak harus dipersyaratkan demikian. Silakan yang mau makan di sini makan, kemudian yang mau kasih sumbangan-sumbangan, yang nggak juga nggak apa-apa. Jadi jangan disyaratkan. Ketika diwajibkan, maka terjadilah tadi gharar terhadap harga dalam transaksi tersebut. Ya. Kemudian ya, permasalahan berkaitan dengan harga juga, kasus yang sering terjadi juga cashback kalau lunas lebih cepat. Tadi harganya harus jelas. Ya. Contoh, misal Rojali menjual mobilnya kepada Walidi, dicicil selama setahun 300 juta. Tapi ada kesepakatan di awal, kalau lunas setengah tahun dapat diskon 10%. Jadi kreditnya 300 juta selama setahun. Kalau bisa lunas selama setengah tahun, berarti cuma bayar 270 juta. Nah, kalau akad semacam ini sudah terlanjur dilakukan, Nabi SAW menyarankan agar penjual itu memberikan harga yang lebih murah. Walaupun dia
bisa melunasinya, sanggup melunasinya selama setahun bukan setengah tahun. Karena kenapa? Transaksi inilah yang termasuk dalam hadis tadi, dua harga dalam satu transaksi. Tidak boleh. Ya kan? Nabi SAW mengatakan, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu aukasuhuma aw riba. Siapa yang menjual barang dengan dua harga, maka dia berhak mengambil kebalikannya. Jika tidak, dia melakukan transaksi riba. Ya, jadi ambillah harga termurah 270 juta walaupun harus dilunasi selama setahun. Taib. Ya, ini kalau disepakati depan. Kalau tidak disepakati di depan, ya tiba-tiba dari penjualnya yang inisiatif pengen ngasih, ya. Jadi 300 juta dicicil selama setahun. Selama setahun itu ya dicicil. Setelah 5 bulan berjalan, ya dia dapat warisan, misalkan dia mau lunasi. Nah, kata yang jualnya, ini kalau memang mau lunasi nggak apa-apa lah, saya kasih, bukan saya kasih, yang pembeli ini minta diskon 15%, bisa, boleh nggak katanya. Maka kata penjualnya boleh, ya. Dan yang seperti ini, ya, memang terjadi dua pendapat di kalangan para ulama apakah boleh atau tidak. Pendapat yang kuat ini diperbolehkan, ya. Karena kenapa? Dia mengurangi jumlah hutangnya, bukan malah menambah hutang, tapi mengurangi jumlah hutangnya, dan itu kebalikan dari riba, bukan riba yang diharamkan. Maka yang seperti ini diperbolehkan, ya. Nah, pernah suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia bercerita, Nabi SAW ketika memerintahkan untuk mengusir Bani Nadir, ya, tiba-tiba beberapa Bani Nadir datang kepada Nabi SAW. Ya Nabi Allah, innaka amarta bi ikhrajina walana ala nasi duyun lam tahil. Wahai Nabi Allah, engkau memerintahkan untuk mengusir kami, kata Yahudi Bani Nadir, sementara kami masih punya urusan utang piutang yang belum lunas. Kemudian kata Nabi, da'u wa ta'ajjalu, ya, berikan potongan dan segerakan pembayarannya. Ya, karena pokoknya pergi dari Madinah ini. Nah, kemudian ya pernah suatu hari Ka'ab bin Malik menagih hutang kepada Ibnu Abi Hadrat di masjid. Dia sampai teriak-teriak. Didengar sama Rasulullah SAW teriakan tersebut. Kemudian Nabi keluar dari rumahnya memanggil Ka'ab. Kata Nabi, ya Ka'ab, do' min dainaka hadha. Wahai Ka'ab, berikan potongan utang untuknya. Nabi kasih isyarat dengan setengah saja. Ya. Laqad fa'altu ya Rasulullah. Kata Ka'ab, ya aku lakukan wahai Rasulullah. Kum faqdi. Kalau begitu, ya lunasi hutangnya. Nah, jadi memberikan potongan hutang kepada orang lain, ya ini sesuatu yang diperbolehkan, dan ini bukan termasuk riba, karena riba itu artinya menambah, ya, dari yang kesepakatan. Kalau ini mengurangi dari kesepakatan, kebalikan dari riba. Baik, ya, ini berkaitan dengan objek transaksi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami secara seksama, ya, dan mudah-mudahan kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam memilih objek transaksi kita. Pastikan objek transaksi kita itu jelas barangnya, jelas kriterianya, jelas harganya, ya, agar tidak terjadi transaksi yang diharamkan oleh syariat Islam. Ya. Barakallahu fikum. Cukup, ya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.